Ya, berjumpa lagi di Creative Talk SMP Daniel Kreatif Semarang bersama saya Mister Bowo. Yeay, wah sudah lama tidak berjumpa dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dan tadi saya sudah menyapa kalian semua dengan bahasa Mandarin pasti tentunya akan berhubungan dengan bahasa Mandarin. Ya, mari kita sambut bersama-sama bintang tamu kita pada pagi hari ini. Kakak Reza Prianova. Yeay, halo Kak. Selamat pagi. Pagi. Iya, wah hari ini saya melihat profil singkat dari Kak Reza ini ternyata sangat menginspirasi kita semua ini pernah punya pengalaman di satu negara yang berkaitan dengan bahasa Mandarin. Nah, sebelum kita mengulik-ngulik lebih dalam lagi, mari kita bersama-sama untuk berkenalan dulu ya. Kita kenalan dulu ya Kak Reza ya. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu nama lengkapnya, lahir di mana, ya kan, sekarang sedang menekuni usaha apa atau sibuk ngapain begitu. Silakan Kak Reza. Ya, nama Reza, kelahiran 91, anak pertama dari 3 bersaudara, sudah menikah, anak masih satu. Terus kesibukan ya kerja seperti biasa, punya peternakan satu, baru mau menjajaki pertanian lah. Wah, wah ini menarik ya, punya peternakan satu ya, dan juga mulai menjajaki hal yang baru nih di pertanian. Ini kalau boleh tahu nih Kak, peternakannya itu peternakan apa sih? Dan ini tadi kan kita berbicara sedikit tadi Kak Reza bilang ada pertanian nih, menjajaki sedikit tentang pertanian. Ini boleh dijelaskan kepada kami peternakannya seperti apa, lalu yang dijajaki pertaniannya itu pertanian apa? Kalau peternakan, memang dari orang tua, terus jalanin, itu peternakan unggas petelur, terus ada buat pakan sendiri, kita mix pakan sendiri, tapi pakai sendiri. Terus kalau pertanian ya untuk menguatkan peternakan aja, jajakin pertanian, ada ke pelosok-pelosok, nyari jagung. Kok ada kesempatan, oh terakhir ketemu kesempatan main mete, kelihatannya lumayan nih. Terus akhirnya ya ke NTT sana, dapat mete, ya main-main gitu aja. Nah, tadi sempat disinggung tentang bahasa Mandarin nih, ya kan. Dulu pernah belajar di Tiongkok nih, Kak, ya? Ya, dari kelas 5 SD, dari Semarang pindah ke Cina kelas 5 SD, sampai SMA di Shenzhen, terus kuliah masuk Tsinghua Daxue, sampai lulus terus balik pulang. Oh, berarti udah khatam ya, bahasa Mandarinnya udah oke nih ya, dari kelas 5 bayangkan ya. Saya Belajar belajar Mandarin Mandarin ini 13 itu tahun di sana. 13 tahun. Wah, ya berarti benar-benar sudah khatam nih bahasa Mandarin nih ya. Saya waktu itu belajar bahasa Mandarin sih kelas 1 SMA ya. Terus ya hanya pelajaran aja. Ya, tapi sangat menarik, saya sangat tertarik untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, kalau tadi saya dengar belajar atau hidup di sana selama 13 tahun nih. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya sekolah di sana bagaimana? Apa sih bedanya sekolah di sana dengan di Indonesia begitu, Kak? Silakan. Sekolah di sana, pengalaman yang banyak itu dari SD sampai SMA. Semua waktu sudah dijadwalin, diaturin baik banget. Kayak misalnya bangun pagi itu langsung suruh lari pagi dulu, pasti jam 6. Terus setelah lari pagi baru beres-beres kamar, tugas masing-masing kamar. Ada yang gurunya yang buat absen gitu kan. Eh, Setelah itu baru eh, ya sikat gigi, mandi gitu baru sekolah. Tapi tiap Oh, hari pengecekan kamarnya aja tuh ketat, kayak mungkin asrama tentara gitulah. Kalau ngelipet harus kotak banget. Jadi ya itu diajari benar-benar semua tuh harus tertata, harus rapi, harus bersih. wah itu berarti memang sudah tertata ya, tertata dengan baik dari kecil ya, dari sekolahnya. Dan itu berarti tidak instan ya kalau kita bisa simpulkan di sini, tertata dari sekolah harus bangun pagi pukul 6 terus olahraga, terus tadi sempat kita, lihat atau kita dengar bersama, melipatnya pun harus apa nih, rapi. Nah itu ternyata efeknya
mendunia sampai hari ini. Sederhana ya Kak ya, dari sekolah yang seperti itu ya. Dari kamar aja ditata apalagi kehidupan mungkin gitu. Waduh, dari kamar sudah ditata apalagi kehidupan. Memang efeknya, sampai sekarang ya kita merasakan bagaimana perkembangan, negara Tiongkok ini seperti apa. Jadi memang di sana sudah disiplin dan tertata dengan baik dari kecil ya, dari sekolah ya. Berarti sekolahnya kayak asrama begitu ya, Kak, ya? Iya, mhm. Oh, kayak asrama. Wah, sangat menginspirasi kita semua, teman-teman, karena, dengan hal yang kecil kita bisa menata diri kita. Nah, efeknya sampai sekarang. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk disiplin diri kita menata hidup kita dari saat ini ya, nggak telat. Jadi silakan kalian untuk mencoba proses yang sama yang dialami oleh Kak Reza ini. Pasti manfaatnya akan didapatkan di kehidupan kelak nanti. Gitu ya, Kak, ya? Oke, nah kalau kuliah atau ke sekolah di Tiongkok pasti wajib berbahasa Mandarin dan bisa ya? Fasih ya, Kak, ya berarti ya, Kak, ya? Bisa bisa. Waduh, mungkin bisa berbagi tips belajar bahasa Mandarin kepada kita semua dan pengalamannya seperti apa? Dulu kelas 5 itu langsung ke Tiongkok itu kan nggak mungkin langsung bisa bahasa Mandarin ya. Nah, itu pengalamannya seperti apa? Lalu tips belajarnya untuk kita semua bagaimana, Kak? Gitu, bisa sharing. Kalau dulu kan memang dari nol memang kayak dipaksa keadaan aja harus bisa. Terus memang nggak ada orang Indonesia di sana, ya cuma sendirian aja ya mau nggak mau harus bisa, dipaksa gitu. Kalau nggak ada lingkungan seperti itu mungkin belajar suka aja dengan bahasanya. Misalnya aku seneng lagu ya lirik-lirik Mandarin diartiin satu-satu. Mulai suka aja nanti mungkin bisa lebih baik lagi lah untuk cepat bisa Mandarin. Wah, ini mulai dari hal yang kecil ya, tadi mulai dari apa nih, suka lagu bahasa Mandarin lalu diartikan gitu ya. Ini saya sangat tertarik karena dimulai dari hal-hal yang kecil bisa menjadi sesuatu yang besar dan bermanfaat bagi kita semua. Tadi kalau kita lihat pindah ke Tiongkok dari kelas 5 dengan keadaan yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang Indonesia di sana dan diharuskan belajar, ya kan, diharuskan ngomong dengan bahasa Mandarin, akhirnya ya lama-kelamaan juga bisa begitu. Sama juga kalau kalian yang ingin belajar Mandarin ya harus dibiasakan, ya harus dipaksa agar, bisa berbahasa Mandarin begitu ya. Lalu, mungkin ada pengalaman yang lucu kali ya, dulu waktu kelas 5 SD, ketika bertemu dengan orang asli sana, kita tidak bisa berbahasa Mandarin, pernah ndak menemukan pengalaman yang lucu gitu, Kak? Pengalamannya nggak enak semua. Pengalamannya kayak Kan memang harus dicemplungin di satu keadaan yang jadi ingatnya lebih harus berjuang, harus maju terus, harus kerasan. Orang tua udah bayarin jauh-jauh, nggak murah. Ya jangan bilang mundur, jangan bilang pulang. Mau nggak mau ya harus diusahain seneng, suka, ya lama-lama kerasan. Lebih ke berjuangnya aja sih. waduh, ini lagi-lagi kata Awalnya berjuangnya memang pas, heeh, memang awalnya nggak kerasan. Aduh aku mau telepon mau pulang aja nggak enak. Ayo kan pikir lagi, wah udah naik pesawat, udah sampai sini, udah bayar uang sekolah. Terus kalau mundur kan kasihan orang tua juga ya, wah, bener juga ya, dikerasain iya terus. bener bener bener. Bener bener. Berarti kayak investasi ya, orang tua itu memberikan investasi kepada Kak Reza jangka waktu yang panjang akhirnya seperti ini. Ya bener juga, kalau kita lihat pengalamannya dari tadi berjuang ya, dari tadi kita mendengarkan kata berjuang itu berarti memang hidup ini perlu perjuangan teman-teman ya, nggak gampang dan itu perlu berjuang untuk menjadi orang yang sukses seperti Kak Reza ini. Jadi memang tadi kalau saya dengar, banyak pengalaman nggak enaknya begitu ya. Mungkin salah satu aja bisa diceritakan untuk kami semua yang bisa menjadi inspirasi, Kak, pengalamannya apa waktu itu, mungkin ada kejadian apa? Hmm, Kejadian ya pertama kali kalau untuk belajar Mandarin dulu kelas 5 SD, kelas 6 SD kan memang benar-benar dari nol. Itu yang agak Betul. malu setiap kali ada pelajaran bahasa Mandarin di kelas 1 SD Iya. suruh turun belajar.
Aku duduk paling bekan kan, Pak, duduk paling belakang kan paling tinggi sendiri anak kelas 6 Iya, SD, tapi iya. Mandarinnya bareng sama anak kelas 1. Oh, jadi ngerasa malu begitu ya. Wah, itu bisa Heeh, menjadi apa ini, pemicu diri kita untuk belajar ya dari hal yang kecil yang menjadi apa ya, membuat kita malu terus akhirnya kita iya, terpacu bisa malu-malu dikit nggak apa-apa, iya, yang penting malu-malu gini. dikit gak apa-apa ya, betul betul betul. Nah, kita kembali ke bisnisnya Kak Reza nih, punya peternakan. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada kami, tentang pengalamannya mengelola dalam memimpin peternakan ini bagaimana? Pengalamannya seperti apa gitu? Kebetulan peternakan semua di Salatiga, juga harus ngelola, pakannya sendiri, kita ngemik sendiri, peternakan ada beberapa tempat. Jadi yang pertama harus bisa ngatur waktu dulu, karena nggak mungkin kita ngontrol tiap hari dekemin satu Betul kandang kan nggak betul. mungkin, satu lokasi ya, atur waktu. Terus yang kedua, eee, buat SOP yang jelas untuk satu per kandang. Ini harus SOP ya unggah seperti apa, SOP karyawan seperti apa. Nah, itu butuh waktu pelajaran yang banyak, ngontrol terus, dirubah terus, sampai bener-bener bagus lah, baru bisa dilepas. Itu aja. Oh, kalau boleh tahu nih Kak, peternakan unggas ya tadi ya, itu punya berapa peternakan Kak di Salatiga ini? Kebetulan deket sih dengan Semarang ya. Iya, dekat, 5 Wah, 5 ya? 5 lokasi, terus satu untuk gudang pakannya, untuk nge-mix pakan. Wah, banyak sekali ya, 5 peternakan loh. Kapan-kapan kita boleh mampir ya SMP DCS ke sana ya Kak ya? Bisa Iya, bisa. ya oke. Berarti memang saya lihat tadi tertata dengan baik, ada SOP-nya, ada, pengelolaannya, harus membagi waktu juga begitu ya, dan itu nggak mudah ya, Kak, ya? Ya, terus misalnya, jangan berpikir bekerja, terus usaha sendiri itu untuk uang, tapi berusaha aja, "Wah, aku mau nambah karyawan, aku mau menghidupin lebih banyak orang, lebih bermanfaat," gitu aja. Lebih bagus daripada Wah, harus bagus untung banget. untung untung malah Betul betul. susah, nggak Nah, nyambung nanti. ini yang perlu diubah nih mindset dari, teman-teman nih. Jadi kalau kita mau membuka usaha ya yang kita utamakan bagaimana kita bisa berkreasi untuk membangun perusahaan itu lebih berkembang, menambah karyawan, bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar Iya iya, kita ya, Kak, ya, betul. Jadi jangan, "Wah, untung untung, cuan cuan," gitu, jangan gitu terus. Tapi bagaimana kita bisa menghidupi ya, menghidupi orang lain melalui usaha kita, bener nih, menjadi inspirasi untuk kita semua ini. mhm, Kalau boleh tahu nih sekarang punya berapa karyawan, Kak? 170 nggak. Waduh, banyak sekali. Ini teman saya ada yang sampai ini ya, menggelengkan kepala ya. Wah, di masa pandemi seperti ini gimana Kak bisnisnya? Lancar atau sempat naik turun? Amin, aman karena unggas telur kan untuk kebutuhan pokok, orang Iya. pasti makan, jadi Wah, nggak betul begitu betul. banyak pengaruh lah. Wah, berarti cocok ya bisnis dalam segala kondisi. Ini kalian perlu mencoba ini bisnis unggas petelur ini ya. Biar, bisa sama seperti Kak Reza ini. Kebetulan kalau kita lihat memang saat ini kebutuhan bahan pokok ya, Kak, ya, sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama telur itu ya. Oke, nah mungkin ini, Kak, nilai-nilai entrepreneurship atau prinsip yang dipegang Kakak dan keluarga untuk menjalankan peternakannya. Dan juga ini kan mulai merambah bisnis yang baru ya, pertanian tadi. Mungkin ada prinsip atau nilai-nilai yang bisa di-share-kan ke kami? Mhm. Jadi kalau mau buat usaha menurutku kan pasti susah pakai banget, kalau nggak semua orang tahu usaha sendiri. Betul betul betul, Heeh, iya iya. selalu lihat hasil untuk mengkoreksi diri, misalnya itu ibarat mangkok, jangan lihat isinya mangkoknya apa, tapi gimana mangkok itu, tambah kuat, tambah besar aja. Terus Wah, banyak suatu hari nanti kalau diisi dia akan nggak tumpah. Kalau, "Oh capek sedikit, ya udahlah aku biar mangkokku tambah besar, tambah kuat." Kalau, di amit-amit dibohongi orang misalnya, ya udah nih pengalaman biar mangkokku tambah kuat." Nah itu kan yang nggak membuat aku putus asa, terus
bisa semua tuh walaupun jelek pasti ada manfaatnya. Wah, betul juga ini. Jadi kalau kita mau memulai sesuatu ya kita jangan lihat hasilnya, tetapi bagaimana kita lihat ini loh kita menambah menambah perkembangan usaha kita begitu ya. Mungkin pernah nggak ada satu hal atau kejadian yang pernah nggak Kakak suatu hari nyerahlah gitu, males lah, inilah gitu ya. Pasti kan namanya manusia ya Kak ya gitu. Ya nggak mungkin nyerah lah, kan Waduh. semua sudah saring sama otak, sejelek-jeleknya yang aku terima nanti, ya udah itu untuk pengalaman, untuk mangkakku tambah kuat, tambah besar suatu hari nanti kan, amin jadi. Terus kalau Wah, menyerah kan nggak mungkin juga karena betul nanti betul. karyawan mau makan apa, anak-anak Betul mau makan betul. apa, kan kita kan bekerja untuk lebih menghargai orang lain, anak-anak karyawan tuh ya dianggap seperti anak sendiri. Terus kalau kita mundur yang lain kan kasihan juga, mereka Saya juga punya saya Saya istri, merinding merinding ini ini kok kok ngomong ngomong kayak punya kayak gitu. gitu ini. anak, Betul 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 punya betul betul istri, betul. betul punya betul. anak ya. Iya Kita yang di iya. depan ya harus, nggak mungkin lah nek nyerah itu. Wah, Wah, betul betul. Yang penting yakin ya. Ini saya sempat merinding tadi dengar menghargai karyawan, karyawan juga punya keluarga, punya anak gitu ya. Wah, ya ini kita bisa contoh Kak Reza memimpin suatu peternakan dan mulai bisnis yang baru tidak hanya memikirkan keuntungan tetapi memikirkan juga kesejahteraan karyawannya. Nah, ini yang paling penting ketika kita mau memulai usaha, teman-teman, gitu ya. Dan sangat menginspirasi untuk kita semua, jadi berkat untuk kita semua dan nilai-nilai tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita. Gitu. Yang penting yakin ya, Kak ya, yakin, doa dan berusaha begitu ya. Ya, Oke, oke. iya. Iya. Baik, ada sesuatu dari Kak Reza ya. Ini ada kuis-kuis ya. Kuisnya seperti apa ya nanti biar Kak Reza yang menyampaikan kita semua. Silakan Kak Reza bisa membagikan kuisnya. ya ada pertanyaan kayak bahasa Mandarin. Yang pertama, 我的名字是谁？我的名字是谁？ Yang kedua, 我现在住在哪里？我现在住在哪里？ Yang ketiga, 大学的时候我在哪里学习？大学的时候我在哪里学习？ Oke, xie Kak Reza. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita, sharing kita pada hari ini, Kak, bisa memberikan pesan untuk kita semua, untuk guru-guru, untuk penonton yang melihat channel YouTube kami, dan juga untuk siswa-siswi beserta orang tua yang menonton di channel YouTube Creative Talk ini. Silakan, Kak. Ya, pesan satu, berusaha terus. Untuk yang pertama, untuk orang tua, berusaha untuk membantu orang tua. Kalau aku punya adik-adik, ya berusaha jadi contoh yang baik untuk adik-adik. Terus yang ketiga, bekerja terus, maju terus, semoga jadi manfaat untuk orang banyak. Oke, Titipan terima dari orang tua yang tak kasih. ingat terus. Betul, ya, ya. Dalam setiap usaha mengingat orang tua pasti berhasil ini. Wah, oke, baik. Terima kasih, thank you, Sheshe, matur nuwun, Kak Reza, ya, untuk waktunya dan semoga semakin hari yang diusahakan dari peternakan lalu pertanian semakin berkembang dengan baik, karyawannya semakin banyak. Nanti kami kalau berkunjung ke sana bisa ketemu langsung ya Kak Reza ya, bisa Ya, menginspirasi siap. anak-anak juga. Begitu. Baik, terima kasih semuanya dan kita akan berjumpa lagi di Creative Talk edisi selanjutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.